Halo, selamat siang Bunda. Dengan saya Dr. Edihan, Marzuki, spesialis kebidanan dari Rumah Sakit Atmajaya. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai keluarga berencana, kontrasepsi beserta dengan komplikasi yang mungkin terjadi dan cara penggunaannya. Seperti yang diketahui, kegunaan dari keluarga berencana itu adalah kita mengatur jarak ataupun kehamilan kita sehingga kita mendapatkan anak sesuai dengan waktu dan sesuai dengan jarak waktu yang kita inginkan, sehingga memperoleh hasil yang maksimal untuk kesehatan ibu dan juga kebutuhan gizi anak dan perencanaan besarnya keluarga di masa yang akan datang sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi pada intinya keluarga berencana itu kita bagi, atau kontrasepsi itu kita bagi secara kontrasepsi secara alami dan secara barier dan secara hormonal. Kalau secara alami kita akan menghitung tanggal suburnya, kemudian melakukan hubungan suami istri di luar masa subur, atau dengan juga boleh dengan metode coitus interruptus, atau dilakukan pencabutan penis sebelum terjadinya ejakulasi, dan bisa juga dengan metode barier seperti kondom dan diafragma dari cervix, ataupun dengan hormonal kita pakai dengan seperti semacam suntik KB, obat kontrasepsi oral, dan berbagai macam alat kontrasepsi lainnya. Sebenarnya KB yang paling aman itu buat Bunda Puspita itu tidak ada KB yang aman dibandingkan yang satu dengan yang lain, tapi semua itu tergantung dari kebutuhan atau kondisi awal dari ibunya. Contohnya misalnya KB, ibu kalau mengalami darah tinggi tentu tidak akan kita anjurkan untuk melakukan kontrasepsi dengan kontrasepsi secara hormonal, karena itu salah satunya efeknya bisa meningkatkan tekanan darah dan sebagainya. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi awal dari pasien, kebutuhannya, apakah dibutuhkan untuk jangka waktu yang cukup dalam rentang waktu yang pendek atau dibutuhkan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Pemasangan kontrasepsi spiral itu bisa dilakukan langsung pada saat melahirkan. Cuma kerugiannya itu adalah karena rahimnya masih besar, maka salah satu kerugian yang mungkin terjadi itu adalah alat kontrasepsi spiralnya itu bisa ada kemungkinan untuk keluar atau berubah posisi. Karena rahimnya kita tahu setelah melahirkan itu masih sangat besar dibandingkan kalau kita pasangnya setelah masa nifas selesai. Dengan berubahnya posisi KB spiral itu tentu salah satunya itu ada efektivitasnya akan menurun. Salah satunya mungkin bisa terjadi juga itu nyeri pada saat berhubungan, ataupun mensnya lebih banyak dibandingkan yang normalnya. Contohnya kalau kita lihat contohnya KB yang kita pakai misalnya spiral, efek sampingnya salah satu kalau kita pakai spiral yang dengan yang umum yang dipakai di masyarakat seperti Novate, ada tembaganya, maka salah satu yang efek yang mungkin terjadi itu adalah suka terjadi mens yang lebih banyak dibandingkan biasa. Bisa juga terjadi keputihan, suka terjadi juga bercak di antara mens. Meskipun begitu ada spiral metode yang baru yang dicampur dengan hormonal, efek-efek tersebut akan lebih kecil terjadi. Jadi mensnya itu beberapa dengan pemakaian alat kontrasepsi spiral dengan Mirena itu mensnya justru lebih sedikit, dan kemungkinan keputihannya itu justru lebih sedikit juga. Dan misalnya alat kontrasepsi, misalnya kita pakai alat kontrasepsi oral seperti pil KB, kerugiannya itu kadang-kadang kita harus minum secara teratur. Kalau kita orangnya sifatnya pelupa, mungkin Bunda pelupa, ya dari ini tidak dianjurkan dengan metode itu, karena harus diminum tepat waktu dan setiap hari. Kalau pelupa kan mungkin jadi efektivitasnya akan berkurang, akibatnya bundanya jadi hamil jadinya.
KB suntik itu kita ada dua macam biasanya ya. KB suntik yang 1 bulan, biasanya beberapa, kebanyakan masih dapat menstruasi. KB suntik yang 3 bulan, beberapa memang menyebabkan peningkatan berat badan. Biasanya cuma nggak terlalu signifikan ya, 1-2 kilo sampai 3 kilo itu diakibatkan karena penumpukan cairan di tubuh biasanya. Kalau mood hancur sih agak jarang terjadi. Biasanya yang terjadi beberapa kalau udah agak lama sering timbul bercak hitam di wajah. Bisa juga beberapa karena pemakaian yang lama, mensnya makin lama makin sedikit sampai tidak datang sama sekali. Sebenarnya lepas KB spiral itu begitu secara teoritis itu begitu bunda melepas spiralnya, dalam beberapa hari kemudian kesuburan akan balik kembali. Mungkin salah satu efeknya dari ininya adalah karena spiralnya itu menyebabkan ibunya lebih sering keputihan. Keputihannya itu sendiri pada akhirnya bisa kemungkinan menyebabkan ibunya jadi infeksinya naik, menyebabkan radang panggul. Ya mungkin salah satu efeknya di sana. Kalau ini aman. Sebenarnya penggunaan kondom dalam jangka waktu yang panjang aman. Cuma kekurangannya kondom itu adalah kita harus namanya lebih disiplin. Salah satunya mungkin setelah berhubungan itu kondomnya itu berhubungan setelah ejakulasi maka harus segera dicabut. Beberapa kasus misalnya kalau tidak segera dicabut maka setelah mungkin alat kelaminnya menjadi lebih kecil, maka yang terjadi pada saat dicabut itu sperma hasil ejakulasinya itu tumpah, sehingga menyebabkan ketidakefektifan dari metode penggunaan dari kondom tersebut. KB suntik pada umumnya berisi itu progesteron, isinya itu tidak mempengaruhi ASI. Pada pemakaian KB oral atau alat kontrasepsi KB yang dimakan, alat kontrasepsi oral yang bersifat campuran itu mempengaruhi ASI. Yang combine dari ini combine ada estrogennya dan sebagainya, itu akan menyebabkan ASI jadi berkurang sampai berhenti. Itu apa dok? KB apa? KB pil biasanya, tapi KB suntik tidak. Kalau yang isinya cuma ini progesteron. Spiral boleh, tergantung gini. Biasanya kalau di praktek yang kita lakukan kalau ibunya misalnya cuma pengen melakukan pengaturan kehamilan jaraknya dalam waktu dekat misalnya 6 bulan, setahun, ibunya boleh melakukan kontrasepsi suntik. Kalau misalnya bunda mungkin pengen menjarangkan kehamilan mungkin untuk waktu yang lebih lama, mungkin lebih efektif dan sebagainya pemakaian spiral karena bisa tahan sampai 5 bahkan sampai beberapa sampai 10 tahun. Jadi bisa lebih lama. Tapi kalau misalnya bunda pengen diantaranya itu misalnya pakainya 3 tahun kemudian pengen punya anak lagi, begitu kita lakukan pencabutan dari spiralnya maka kehamilan bisa terjadi, kemudian kesuburannya sudah balik ya. Kontrasepsi dengan riwayat memiliki miom, salah satunya kalau miomnya sudah tidak ada sebenarnya dengan spiral sih boleh, tapi kalau misalnya suntik juga boleh, cukup efektif. Tapi kalau misalnya miomnya masih ada, salah satu gangguan dengan metode spiral, kadang-kadang spiralnya suka berubah tempat karena miomnya, ataupun karena miomnya tersebut, maka kemungkinan ekspulsi atau spiralnya keluar itu lebih besar. Biasanya salah satunya itu mungkin pada saat itu tali pada spiral itu kan kita di itu ada talinya ya untuk pemasangan dan sebagainya. Mungkin salah satu yang dirasakan bunda itu karena tali yang disisakan itu terlalu panjang sehingga menyebabkan itu datang saja ke dokternya, maka akan dilakukan reposisi dari tali tersebut, digunting atau di ini sehingga sudah gejala tersebut pada saat berhubungan seperti tersusu itu biasanya sudah nggak ada. Biasanya talinya itu dia guntingnya itu kurang pendek atau sehingga masih berasa. Salah satunya mungkin posisinya mungkin harus diperhatikan, apakah posisinya berubah atau mungkin karena ibunya karena pemakaian spiral itu jadi sering keputihan berakibat menjadi radang panggul, karena salah satu gejala dari radang panggul itu sakit pada saat berhubungan, keputihan, kemudian disertai pada saat
nyeri di perut bagian bawah, atau pada saat berhubungan mungkin jadi perutnya sakit atau ini satu. Tidak. Oh, tidak. Jadi seperti yang Bunda ketahui, sekarang sudah diketahui bahwa kanker serviks itu disebabkan karena 99,9% itu disebabkan karena infeksi virus HPV namanya. Jadi sehingga pada saat ini sudah dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan 10 tahun ini sudah ada namanya vaksinasi buat kanker serviks dari ini, karena sudah diketahui bahwa penyebab dari kanker mulut rahim itu adalah infeksi dari virus HPV, terutama yang tipe yang high risk yang kemungkinan besar menyebabkan kanker mulut rahim. Salah satu efek dari KB suntiknya itu setelah itu, kalau apabila dilepas, begitu itu Bunda melakukan penyuntikan, setelah itu tidak melakukan penyuntikan, salah satu efeknya yang mungkin terjadi itu ada namanya withdrawal bleeding. Jadi karena udah mensnya udah lama nggak ada, begitu tiba-tiba dihentikan, obatnya, suntiknya sudah habis ininya, maka akan terjadi perdarahan yang lebih banyak dibandingkan biasa. Tapi nggak usah khawatir, itu bisa ditanganin. Bisa terjadi, itu tidak normal. Seharusnya kalau begitu terdapat mens atau terdapat sesuatu mens yang di luar dari yang normal, maka dianjurkan sebaiknya memeriksakan diri ke dokter kandungan supaya kita bisa menyingkirkan apakah ini efeknya dari KB suntiknya, ataupun mungkin dari efek salah satunya itu adalah dari mungkin adanya tumor di rahim seperti miom dan sebagainya. Biasanya kalau terlalu pendek dan sebagainya agak jarang ya, biasanya rata-rata sekitar 4 sampai 5 cm sebenarnya pemasangannya udah ini, karena spiral itu sendiri cukup kecil, biasanya 3 cm doang, segini kecil ya dari ini. Jadi hampir sejauh yang kita lakukan itu pemasangannya tetap memungkinkan, kecuali misalnya ada tumor di kandungan dan sebagainya, mungkin tidak dianjurkan. Kalau tidak pengen dari itu ya salah satunya mungkin yang bisa dilakukan yaitu dengan kondom, atau mungkin kalau misalnya Bunda sudah punya anak yang cukup dan ini memang sudah mantap tidak mau punya anak lagi, mungkin dengan kontrasepsi mantap namanya, dengan sterilisasi mungkin ya. Jadi dioperasi, saluran telurnya kita angkat atau kita ikat. Kalau ibunya tetap menyusui dan sebagainya, biasanya maka akan meminimalkan kemungkinan hamil itu 3 sampai 6 bulan pasca melahirkan sampai menyusui. Tapi setelah itu efektivitas KB dengan menyusui itu akan berkurang, jadi kemungkinan hamilnya akan semakin besar. Biasanya itu lebih efektif cuma sekitar 3 sampai 6 bulan. Pasca itu Bunda dianjurkan untuk mengkombinasi dengan metode KB yang ada yang lain. Pada orang pasien dengan diabetes yang tinggi atau kadar gula yang tinggi, biasanya kemungkinan terjadi lebih rentan terhadap kemungkinan terjadinya infeksi bakteri. Ada keputihan ya, kita tahu orang kalau kena diabetes biasa kan lukanya lebih jarang, lebih susah sembuh kalau ada luka, dan kemungkinan infeksinya lebih besar. Nah, salah satu yang menyebabkan kalau kita bilang keputihan yang disebabkan karena bakteri, salah satu gejalanya itu adalah keluar bau yang tidak sedap, ataupun keluar cairan yang berwarna kuning, hijau, dan salah satunya mungkin pada saat berhubungan, mungkin Bunda berhubungan, itu akan keluar bau amis seperti yang itu karena adanya infeksi bakteri tersebut. Biasanya itu kita namanya bedah rekonstruksi ya dari ininya, bisa dilakukan bedah rekonstruksi. Jadi biasanya sebelum Bunda melakukan namanya sterilisasi, diharapkan sebenarnya sih udah mantap, namanya kontrasepsi mantap, artinya pikirannya udah mantap nggak mau punya anak. Tapi kalau misalnya suatu saat Bunda pengen punya anak lagi, salah satunya yang bisa dianya dengan rekonstruksi dari, jadi yang sudah dipotong itu direkonstruksi disambung kembali bisa. Tapi mungkin operasinya lebih ini aja. Ada kemungkinan untuk hamil di luar kandungan lebih besar kalau dilakukan rekonstruksi tersebut. Kalau metode IUD atau spiral itu kita ada beberapa jenis biasanya. Kalau yang normal yang ada di pasaran itu biasanya
dengan pemakaian tembaga. Nah itu efeknya memang salah satunya keputihan dan sebagainya. Dan yang satu lagi KB yang baru dengan combine di dalamnya ada obat hormonal seperti Mirena, biasanya itu lebih sedikit menyebabkan keputihan. Pada pemakaian kalau Bunda memakai metode KB dengan spiral, biasanya kita anjurkan untuk kontrol setiap 6 bulan sekali. Salah satunya untuk melihat posisinya masih bagus nggak, apakah tergeser atau enggak, dan kemudian melihat dari salah satunya mungkin ada efeknya dan sebagainya, infeksi dan sebagainya. Perawatannya sih sebenarnya sih nggak terlalu ini, karena alatnya itu kalau dipasang dengan benar akan tetap di ini, perawatan yang maksudnya membasuh dan sebagainya tidak diperlukan kok, itunya biasanya. Cuma yang mungkin harus diperhatikan misalnya suaminya, misalnya kalau suatu saat dia bergeser, apakah suaminya pada saat berhubungan ada terasa sakit nggak, ada misalnya ada kayak seperti tertusuk nggak penis suami tersebut, maka ada baiknya segera ke dokter, mungkin benangnya itu keluar atau sebagainya, maka akan dilakukan pemotongan atau reposisi dari benang tersebut. Ada benarnya. Jadi sebenarnya itu pemasangan spiral itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi sebaiknya dilakukan pada saat menstruasi. Kenapa begitu? Karena pada saat menstruasi maka mulut rahimnya itu cenderung lebih lembut dan lebih terbuka. Sehingga ibunya lebih nyaman, biasanya rasa sakitnya itu lebih minimal dan sebagainya biasanya. Ya, seperti yang mungkin sudah ditanyakan tadi, langsung setelah melahirkan langsung dipasang bisa dilakukan. Cuma kemungkinan spiralnya tersebut bergeser atau berubah tempat itu, atau spiralnya keluar itu lebih besar. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, bisa. Tapi kemungkinan bergeser dan kemungkinan keluar itu lebih besar. Kalau baru melahirkan, ada sebaiknya ibunya datang kontrol. Kita melihat apakah misalnya efeknya itu karena ada pada saat persalinan mungkin itu ada sisa plasenta atau sisa ari-ari, ataupun mungkin karena efek dari KB suntik tersebut. Mungkin ada baiknya diperiksa dulu apa kontraksi rahimnya kurang bagus, apakah mungkin pada saat bersalinnya itu masih ada sisa atau darah yang ada di dalam, mungkin sebaiknya diperiksa dulu untuk diketahui. Untuk ibu obesitas sebenarnya sih rata-rata sih tergantung ibunya punya darah tinggi atau enggak. Kalau memang punya jangka panjang dan sebagainya, nggak spesifik ibunya boleh dengan spiral. Kalau memang ini nggak terlalu masalah sih sebenarnya sih. Karena obesitas rata-rata lebih cenderung punya darah tinggi dan sebagainya. Mungkin untuk KB suntiknya mungkin lebih ini ya, kalau ada misalnya ibunya ada diabetes atau darah tinggi, mungkin sebaiknya tidak dilakukan namanya KB suntik mungkin, atau yang memakai hormonal. Harusnya suntik KB itu tidak menyebabkan kerusakan pada mata ataupun jadi mungkin matanya jadi keluar dan sebagainya, tidak. Harusnya mungkin yang menyebabkan matanya jadi keluar atau sebagainya, mungkin ada satu tumor yang mendorong dari belakang matanya dan sebagainya. Tapi mungkin itu tidak berhubungan langsung dengan diakibatkan karena KB suntik tersebut. Kembalinya masa subur sih rata-rata sih sebenarnya setelah misalnya ibunya suntiknya, KB suntiknya kan untuk sebulan. Nah setelah sebulan kemudian ya sangat mungkin kesuburannya udah balik kembali. Kalau misalnya bundanya itu melakukan KB suntik yang 3 bulan, maka setelah pasca penyuntikan 12 minggunya dari ininya, ya harusnya sih kesuburan bunda sudah kembali. Langsung. Harusnya secara teoritisnya bisa begitu. Cuma kan setiap orang mempunyai namanya berbeda-beda setiap efek terhadap obatnya. Ada yang pembersihan obatnya lebih lambat, ada yang lebih cepat. Tapi secara umum maka kalau misalnya ibu yang bunda melakukan suntik KB yang 1 bulan, maka setelah 4 minggu pasca penyuntikan maka kesuburan harusnya balik kembali. Sedangkan kalau bunda melakukan penyuntikan yang KB yang 3 bulan, maka setelah 12 minggu kemudian maka kesuburan akan kemungkinan sudah balik kembali.
Kalau misalnya KB ada yang namanya kegagalan KB, namanya KB itu kan metode buatan manusia ya, jadi selalu pasti akan namanya kemungkinan gagalnya itu semakin tetap ada. Contohnya misalnya Bunda melakukan KB suntik, angka kegagalannya juga tetap kan pasti ada. Jadi begitu Bunda tahu bahwa Bunda hamil, maka sebaiknya langsung KB tersebut dihentikan. Mudah-mudahan sih efeknya sangat minimal terhadap kehamilan tersebut. Kalau misalnya ibunya dari ini mungkin lagi menyusui, keluar darah terus-menerus sejak dari awal, mungkin sebaiknya harus kita periksa kembali dari itu apakah penyebabnya murni karena suntiknya, maka akan diberikan obat-obatan yang sesuai, ataukah mungkin karena perdarahan yang lama dan sebagainya itu lebih dari beberapa bulan. Kita harus memikirkan kemungkinan ada sisa dari pasca persalinannya ataupun ada tumor di rahimnya, maka sebaiknya kita periksa dulu. Salah satunya kalau ya sejauh yang saya tahu, kalau misalnya lagi datang bulan dari itu kan, kalau bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam kan tidak diperbolehkan. Jadi ya mungkin ya kalau gimana ya kita tidak tahu, mungkin ada baiknya ibu melakukan kalau memang pengen tetap pakai spiral, mungkin dianjurkan pemakaian dengan yang spiral plus namanya hormonal, namanya ada IUD yang namanya Mirena. Jadi dengan pemakaian Mirena itu sebenarnya memang mens ibunya akan lebih sedikit dibandingkan yang biasa, tidak ada bercak di antara mensnya, dan kemungkinan keputihannya lebih jarang, sehingga mungkin ibunya lebih bisa konsentrasi untuk ibadah ya mungkin ya. Tergantung kebutuhan masing-masing ibu. Biasanya ibunya yang akan kita sesuaikan tergantung dari yang kebutuhan ibunya, karena kita harus melihat kebutuhan ibunya. Satu, sifat dasar ibunya seperti kita bilang, apakah ibunya mempunyai sifat dasar pelupa, tidak disiplin. Kalau misalnya ibunya punya sifat dasar pelupa, tidak disiplin, maka tidak dianjurkan ibunya untuk melakukan KB dengan pil, karena itu harus disiplin untuk diminum setiap hari. Kalau misalnya pada saatnya ibunya punya darah tinggi, kita punya ini, maka tidak dianjurkan hormonal. Jadi tidak bisa kita bilang yang mana lebih efektif, yang mana lebih cocok untuk saya, ya harus kita lihat tergantung dari ibunya. Apakah ibunya punya darah tinggi, punya masalah lain, apa yang tujuan ibunya itu orangnya disiplin, apakah orangnya pelupa dan sebagainya, tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan ibunya. Mungkin untuk penyuntikan pertama biasanya mensnya masih datang. Kalau KB 3 bulan itu pada penyuntikan berikutnya, keduanya dan ketiganya berikutnya makin lama mensnya makin sedikit biasanya pada penyuntikan mens 3 bulan. Jadi secara itu KB-nya itu suntiknya tetap berfungsi. Kalau ibunya suntiknya 3 bulan, suntiknya di awal Januari, harusnya berfungsi sampai Maret akhir ini. Mungkin posisinya ibu IUD-nya nggak cocok, ataupun cara pemasangan yang nggak ini benar, atau mungkin ibunya salah satunya posisinya berubah, mungkin dia ininya. Kalau 43 tahun, mungkin salah satunya kemungkinan darah tinggi kan lebih besar. Jadi kalau ibunya punya darah tinggi ya mungkin sebaiknya tidak dilakukan KB suntik, mungkin ya pakai spiral, ataupun kalau memang udah agak jarang berhubungan, merasa nyaman, ya mungkin bisa pakai kondom, mungkin bisa. Kalau KB suntik tidak mempengaruhi ASI, jadi mungkin salah satunya itu ya tergantung dari ibunya sendiri juga produksi ASI-nya, karena produksi ASI itu sendiri tidak tergantung dari misalnya besarnya payudara ibunya, tidak. Karena payudara itu sendiri terbentuk ada dari kelenjar susunya itu sendiri, ada juga dari kelenjar lemak. Kalau ternyata payudara ibunya itu lebih banyak unsur lemaknya, maka mungkin produksi air susunya itu akan lebih sedikit dibandingkan yang orang yang kelenjar air susunya itu lebih besar banyak. Maka biasanya ada beberapa orang meskipun payudara tidak terlalu besar, produksi air susunya berlimpah biasanya. Tentu
boleh dibantu dengan obat-obatan untuk memperbanyak ASI, ada banyak sekali di pasaran. Seperti udah kita jelasin, pil KB kalau udah tetap perdarahan ada baiknya diperiksa dulu ya. Kalau ibunya misalnya mau diganti dengan pil KB yang khusus laktasi, biasanya efektivitas pil KB yang khusus untuk ibu laktasi akan lebih rendah dibandingkan efektivitas pil KB yang kombinasi yang bukan untuk orang laktasi. Harusnya enggak. Suntik KB yang 3 bulan biasanya rata-rata ada penambahan berat badan, biasanya tapi 1-2 kilo karena adanya retensi cairan atau cairannya terkumpul di ininya, biasanya sih sedikit sekali sih 1-2 kilo. Berarti kalau ada pengurangan berat badan itu bukan dari? Harusnya bukan. Harusnya secara ini jangka yang ini harusnya tepat waktu, karena kita secara ini kalau misalnya bunda melakukan suntik yang 4 minggu ya setelah 4 minggu itu harusnya disuntik kembali. Kalau misalnya telat dan ini 1-2 hari sampai seminggu mungkin masih diperbolehkan. Kalau mungkin misalnya bunda ragu-ragu, maka ada baiknya mungkin tidak melakukan hubungan dulu, atau kalau pengen melakukan hubungan mungkin di backup dulu dengan pemakaian kondom dulu sampai penyuntikannya itu sudah dilakukan. Sariawan yang dimaksudkan luka dalam ininya, tentu kita harus lihat dulu penyebab lukanya itu karena apa. Karena kalau misalnya sariawan atau lukanya itu karena infeksi biasa ya cukup diobatin, ya saya rasa tidak akan menyebabkan bahaya dan sebagainya sih. Biasanya salah satu yang sering dikeluhkan sama ibunya itu adalah beberapa efek dari anestesi yang dari spinal karena sesar. Biasanya kadang-kadang beberapa suka mengalami nyeri di punggung belakang ya, itu sih sangat wajar aja. Ibunya boleh minum misalnya untuk pil anti nyeri, biasanya boleh yang banyak di pasaran boleh saja sebenarnya. Pemakaian spiral itu tidak merupakan kontraindikasi atau tidak boleh pada pasca sesar, boleh saja. Jadi orang yang melakukan sesar boleh melakukan KB dengan spiral, boleh. Tidak merupakan larangan atau kontraindikasi. IUD hormonal sebenarnya jauh lebih efektif dan jauh lebih tidak beresiko. Cuma harganya jauh lebih mahal. Mungkin bedanya bisa beberapa kali lipat dari ininya. Karena harganya itu, cuma setiap itu tetap namanya dengan IUD hormonal itu tetap ada yang namanya orang yang sensitif terhadap hormon tersebut, maka beberapa kasus 1-3% bisa menyebabkan sakit kepala. Tetap ininya. Cuma harga dari IUD hormonal itu jauh lebih mahal, biasanya bisa jutaan, sedangkan kalau yang normal yang dari ini mungkin sekitar beberapa ratus ribu sudah. Tidak dianjurkan pada ibu yang punya tumor di payudara, apalagi itu ada kanker payudara, tidak dianjurkan untuk melakukan KB dengan hormonal. Berarti disarankan apa, Dok? Spiral, kondom, pantang berkala dan sebagainya banyak. Ataupun kalau sudah cukup anaknya, kontrasepsi mantap. Boleh kontrasepsi mantap di sini kita bisa lihat boleh dilakukan bukan harus pada wanitanya saja. Jadi mungkin kalau setelah kompromi, maka kontrasepsi mantap itu boleh dilakukan pada yang bapaknya juga, yaitu dengan cara pemutusan saluran sperma dari ininya, sehingga jangan khawatir bahwa begitu nanti itu dilakukan pemutusan saluran spermanya, bapaknya jadi loyo, tidak bisa berhubungan. Tidak sebenarnya. Jadi yang diputuskan itu saluran spermanya, sehingga pada saat berhubungan mungkin bapaknya tetap mengeluarkan sperma, cuma tidak ada isinya atau spermatozoanya tidak ada. Jadi sehingga tidak akan bisa membuahi sel telur ibunya. Jadi bisa aja salah satunya bisa. Sejauh ini sih tidak ada. Kami sama aman, beberapa itu sudah dilakukan sampai bisa boleh langsung pulang. Dilakukan dalam beberapa ini aja sudah cukup aman. Tapi berarti sifatnya sudah permanen ya, Dok? Iya, sifatnya sudah permanen.
Kalau misalnya ibunya memicu sih tidak, tapi misalnya ibunya sudah mempunyai miom dan mempunyai tumor, maka tidak dianjurkan untuk melakukan KB secara hormonal karena ada kemungkinan dapat memperbesar tumor tersebut. KB implan itu sebenarnya dia fungsinya sama seperti hormonal, cuma implan itu rata-rata dipakai di lengan di bagian ini. Jadi ada yang dalam bentuk 1 batang, ada yang 2 batang, bahkan ada yang 3 batang. Dulu ada yang dipakai sampai 5 batang ada. Jadi semakin banyak batangnya itu beberapa akan memperpanjang usia pemakaian. Jadi pemakaiannya cukup dilakukan dengan anestesi lokal. Jadi ada alatnya untuk menginsersi, kita masukkan di bawah kulit, tepat di bawah kulit. Cuma untuk mengeluarkannya harus dengan operasi kecil. Kendalanya sih begitu. Jadi harus pada saat proses pengeluarannya mungkin agak sedikit lebih rumit dibandingkan karena kita masukkan di bawah ini, di bawah kulit. Maka pada saat proses kalau misalnya sudah nggak mau pakai ini implan lagi, lebih harus dioperasi kecil. Jadi kan semacam kita bius kembali. Kemudian dengan alat kita cari kembali batangnya untuk dikeluarkan kembali. Untuk bundanya kalau IUD-nya dengan misalnya dengan tembaga IUD-nya, maka lebih besar kemungkinan keputihannya, lebih besar. Jadi efek secara tidak langsung. Jadi karena bundanya mungkin pakai IUD dengan tembaga, maka kemungkinan keputihannya itu secara ininya lebih besar. Nah, keputihan yang harus diobatin itu adalah keputihan yang berwarna kuning, hijau, berbau, dan gatal. Tapi kalau misalnya keputihannya tidak berbau, cuma seperti lendir putih saja, tidak berbau, tidak gatal, itu sangat wajar saja, nggak usah diobatin. Tapi kalau misalnya keputihannya itu sudah warnanya hijau, kuning, atau seperti bubuk kertas, gatal, maka sebaiknya diobatin. Orang yang memiliki KB darah tinggi maka tidak dianjurkan pemakaian KB secara hormonal. Maka mungkin bisa dipilih KB metode lain. Akan menyebabkan kemungkinan dia pengentalan darah, kemungkinan stroke-nya lebih besar, dan tensinya. Bisa saja karena namanya KB implan itu kan hormonal juga, kemudian kita memasukkan suatu benda ke bawah kulit, kemungkinan alergi itu tetap saja ada. Nah, pada kondom itu salah satunya kan kita tahu kondomnya itu ada mengandung spermatisida atau yang membunuh spermanya. Terus juga ada namanya kondomnya itu diberi pelicin dan sebagainya. Kemungkinan menyebabkan keputihan ada karena mungkin bisa aja kondomnya itu ibunya alergi terhadap cairan atau spermatisida tersebut atau cairan pelicinnya tersebut, ya bisa aja menyebabkan keputihan kalau ibunya sensitif terhadap cairan yang ada di kondom tersebut. Nah, pil KB yang berkembang sekarang ini justru diklaim bisa memuluskan kulitnya dengan kandungan yang, karena kita tahu ilmu pengetahuan berkembang, ada pemakaiannya pil KB tertentu. Dia justru menyebabkan kompleksitas atau wajahnya itu lebih cerah dan jerawatnya lebih bagus. Jadi dan kemungkinan penambahan berat badan itu lebih kecil karena teknologi kan namanya obat-obatan kan berkembang. Setiap makan obat itu ada namanya waktu paruh obat kan, seberapa obatnya itu efektivitas bekerjanya. Diharapkan ibunya kalau misalnya makan pil KB tentu diharapkan diminum pada lebih kurang jam yang sama, ya. Contohnya misalnya ibunya biasanya lebih efektifnya, lebih enaknya ada yang setelah bangun tidur langsung minum, ada yang lebih enak malam sebelum tidur minum. Tentu efeknya itu kan kita tahu itu satu pilnya itu akan berfungsi 24 jam. Kalau ibunya minumnya satu pagi, satu sore, tentu ada lag waktu yang tidak sama sehingga efektivitasnya berkurang. Nah, apa yang bisa dianjurkan diminum pada jam yang sama? Apa yang bisa Bunda lakukan kalau misalnya tiba-tiba lupa?
Nih, misalnya bundanya tiba-tiba lupa, kalau kurang dari 12 jam, begitu misalnya minumnya biasanya pagi, bundanya lupa nih siang hari, lupa. Boleh diminum pada saat itu langsung diminum, diingat langsung diminum, pil berikutnya diminum pada jadwal yang seharusnya. Bagaimana kalau misalnya bunda lupa seharian nih, yang kemarin nggak dimakan, maka sebaiknya dilakukan itu langsung diminum 2 pil, langsung diminum. Nah, berikutnya lagi, bagaimana kalau lupanya 2 hari? Ya, ada. Maka yang dilakukan, bunda pada jam yang diharuskan itu minum 2 tablet, hari berikutnya minum 2 tablet lagi. Nah, bagaimana kalau lupa 3 hari? Biasanya efektivitasnya kemungkinan hamil udah jauh lebih besar. Tidak bisa dipakai lagi metode tersebut. Makanya di awal itu kita bilang salah satu penggunaan yang dianjurkan untuk pengguna pil KB itu adalah harusnya tidak pelupa, disiplin harusnya. Karena kalau misalnya tidak disiplin, pelupa, maka efektivitas pil KB-nya itu akan menurun. Riwayat keguguran dan sebagainya tidak menentukan ibunya jadi harus pakai KB apa. Tidak, secara umum tidak akan menentukan jenis KB yang bisa ibunya pakai. Sedangkan kegugurannya itu sendiri sebaiknya diperiksakan apakah kegugurannya itu disebabkan karena ada tumor di rahim ibunya, apakah karena kekentalan darah, atau ada kelainan pada janin tersebut sehingga keguguran. Jadi tidak ada KB yang spesifik untuk ibu yang sering keguguran, tidak. Secara umum tergantung kondisi-kondisi yang lain. Nah, penyebab kegugurannya itu kita anjurkan untuk bunda untuk memeriksakan diri apakah kegugurannya itu disebabkan oleh apa, sehingga untuk kehamilan berikutnya nanti mungkin bunda bisa sukses mendapatkan anugerah seorang anak ya. Pemakaian KB tidak menyebabkan ibunya jadi cepat menopause, tidak. Jadi pemakaian KB itu kita cuma menunda atau menghalangi, misalnya pada pemakaian hormonal kita menyebabkan cairan di mulut rahimnya lebih kental, sehingga pada saat ibunya itu berhubungan dan sebagainya, maka kemungkinan sperma untuk masuk ke dalam rahimnya itu lebih kecil, karena cairan yang tebal itu akan lebih menyebabkan spermanya lebih susah masuk. Pil KB tidak menyebabkan ibunya lebih tahan terhadap penyakit hubungan seksual. Tapi pemakaian kondom, karena dia bersifat barier, lebih melindungi kita terhadap kemungkinan penularan penyakit seksual. Seperti yang kita udah jelaskan, mungkin bunda ada dengar di awal-awal, kalau habis melahirkan, ibunya kalau mau menyusui tidak dianjurkan memakai pil KB. Karena kalau ibunya mau menyusui dengan pil KB, kalau pakainya pil KB yang kombinasi, maka air susunya akan berhenti. Jadi kalau mau makan pil KB juga itu, ya mungkin bunda harus pakai pil KB yang khusus ibu menyusui. Mungkin bisa dimulai 3-4 bulan kemudian setelah pasca melahirkan. Nah, untuk pemakaian KB atau keluarga berencana yang baik, tidak ada yang namanya KB yang cocok untuk semua orang. Tentu KB yang keluarga berencana atau metode keluarga berencana atau kontrasepsi yang kita anjurkan itu adalah tergantung dari satu kebutuhan ibunya, tergantung dari kondisi rahim ibunya, apakah ibunya mempunyai penyakit darah tinggi, penyakit dan sebagainya. Dan tergantung ibunya mau menjarangkan kehamilannya itu berapa lama dan sebagainya. Jadi mungkin tidak harus kita sesuaikan dengan kondisi dan keinginan ibunya seberapa lama untuk menjarangkan kehamilan.